Selamat datang di channel SMA Negeri 1 Junjung Siri dalam program Interogasi Ruang BK. Kuah. Ya. Nah, kali ini kita akan menginterogasi seseorang yang jabatannya sebagai Ketua MPK. Nah, yaitu Rahmat Pratama. Dia merupakan Ketua MPK tahun pelajaran 2021-2022. Nah, di manakah dia sekarang? Dia ada di samping saya. Nah, dia ada Rahmat Pratama. Silakan diperkenalkan dirinya, Rahmat. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Rahmat Pratama. Saya berasal dari Joran Kampung Tengah, Ribu-Ribu. Dan jabatan saya di sekolah ini sebagai Ketua MPK. Saya berasal dari kelas 11 IPA 1. Sudah kelas 11 ya, Rahmat ya? Ya, Pak. Nah, sudah tidak terasa, mungkin beberapa tahun lagi juga sudah kelas 12 ya? Iya, bertanya. Ya, mudah-mudahan. Nah, kita akan masuk kepada segmen tanya jawab. Yang pertama, bagaimana motivasi Rahmat Pratama sebagai Ketua MPK? Nah, Rahmat, bukan Mamat ya? Rahmat. Ya. Bagaimana motivasi seorang Rahmat? Nah, dia ingin menjadi Ketua MPK. Nah, apa motivasinya? Kalau membahas soal motivasi, Pak ya. Motivasi saya menjadi Ketua MPK hanya berasal dari dukungan atau support dari teman-teman, teristimewanya terhadap support yang diberikan oleh senior MPK OSIS pada periode sebelumnya. Wah, jadi Ketua MPK atau OSIS sebelumnya juga mensupport Rahmat sebagai Ketua MPK sekarang. Nah, mungkin itu memotivasi Rahmat ya? Ya, Pak. Salah. Mereka membuat saya yakin kalau saya itu bisa menjadi contoh untuk siswa-siswi di sekolah ini. Ya, mudah-mudahan. Nah, oke. Nah, itu merupakan motivasi seorang Rahmat Pratama untuk menjadi Ketua MPK. Selanjutnya, bagaimana visi dan misi dari MPK itu sendiri? Atau Rahmat jelaskanlah apa itu yang pertama pengertian MPK itu. Apa itu MPK? Nah, baru masuk kepada visi dan misi. Silakan. Ya. Pengertian dari MPK adalah Majelis Perwakilan Kelas. Jadi MPK ini memiliki visi misi. Yang pertama itu visi yang akan kita bahas. Visi MPK adalah mewujudkan MPK yang profesional, yang mampu menjadi wadah bagi OSIS yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. MPK pun juga memiliki visi. Visi yang pertama yaitu memastikan bahwa agenda OSIS bermanfaat bagi siswa dan siswi di sekolahnya. Yang kedua yaitu memastikan bahwa seluruh kegiatan OSIS dapat berjalan sesuai rencana. Yang ketiga, Pak, MPK juga memberi kesempatan kepada para siswa dan siswi untuk menyampaikan aspirasi mereka untuk perkembangan kegiatan OSIS yang lebih baik lagi. Oh ya, jadi MPK dan OSIS saling bekerja sama. Oh, seperti itu. Nah, itu adalah visi dan misi dari MPK itu sendiri. Nah, di dalam visi misi tersebut, apakah sudah ada yang terlaksana atau bagaimana? Tidak, sudah terlaksana. Kami sebenarnya juga memiliki beberapa program. Wah, luar biasa ya. Jadi program itu salah satunya itu mengevaluasi kinerja OSIS pada setiap event-event besar dan setiap akhir bulannya. Dan alhamdulillah kami sudah melaksanakan evaluasi program pada tanggal 5 April 2022 ini dalam acara perpisahan anak kelas 12. Pada acara perpisahan siswa kelas 12 pada tanggal 30 Maret 2022. Sudah terlaksana Pak evaluasi program ini? Sudah, alhamdulillah. Nah, itu merupakan ternyata juga program kerja, berarti sudah terlaksana. Bagaimana untuk kedepannya?
apakah akan dievaluasi kembali atau stop di situ saja atau bagaimana untuk kedepannya? Nah, untuk kedepannya, evaluasi itu adalah hal sangat penting Pak untuk sebuah organisasi. Iya. Karena tanpa penilaian atau evaluasi, tidak akan ada perkembangan di organisasi tersebut. Iya. Makanya kami insya Allah akan melaksanakan setiap akhir bulan evaluasi program atau kinerja dari OSIS baik MPK sendiri. Iya, iya. Terus ada evaluasi, dan evaluasi Ya. untuk kemajuan. Nah, terutama sekolah kita ini ya, Herman ya. Iya, Pak. Betul sekali ya. Oke, nah dari pemilihan sampai dilantik, bagaimana perasaan seorang Rahmat Pratama yang sudah menduduki sebagai ketua MPK? Bagaimana perasaan Rahmat Pratama? Coba dipaparkan kalau perasaan ini sungguh berat nih sebetulnya. Iya, berat sekali Pak. Nah, kalau untuk perasaan Pak, Iya. satu kata paling mewakili sebuah perasaan ini Pak, yaitu bangga. Bangga. Ya bangga. Dalam artian itu kalau tidak ada mereka yang mau support saya, mungkin saya nggak sampai menjadi Rahmat Pratama di saat sekarang ini. Saya keluar dari latar belakang yang tidak menyukai keramaian. Sampai sekarang saya sudah berani berinteraksi pada para siswa dan siswi SMA University, tak terkecuali para ibu dan bapak guru di SMA University ini. Iya. Oke, itu perasaan yang diungkapkan oleh Rahmat Pratama. Namun ada juga beberapa isu yang tersirat atau yang tersurat. Nah, Rahmat Pratama ini juga aktif di kesenian ya. Nah, kemarin juga kabarnya meraih juara 1 lomba tari kreasi di Makodim Kota Solo. Ya. Alhamdulillah. Ya. Terus juga kemarin juara 1 juga festival Randai se-Kabupaten Solo. Iya Pak, itu di Luar biasa. Nah, coba dijelaskan bagaimana aktifnya seorang Rahmat Pratama membagi waktunya antara MPK dengan berkesenian. Nah, silakan. Oh itu, Ya. kalau soal membagi waktu, itu adalah hal yang sangat sulit bagi saya. Karena dalam satu sisi lain kita juga harus ada tenggang rasa antara pelatih tari kita dengan pembina OSIS kita. Karena terkadang pada saat acara latihan itu waktunya bentrok dengan acara juga di OSIS gitu kan. Jadi kita harus bisa mengambil hati para pelatih atau pembina kita dalam membagi waktu antara OSIS dan kesenian kita. Terima kasih juga kepada Bapak Riko yang telah mensupport saya juga, yang telah memberi pengertian kepada saya selama ini. Terima kasih Bapak Riko Chandra SSN. Ya, terima kasih kembali kepada Pak Riko ya. Nah, itu ungkapan yang disampaikan oleh Rahmat Pratama. Nah, oke, selain aktif juga di berkesenian, aktif juga di MPK, tentu pelajaran-pelajaran yang lain tidak ditinggalkan. Nah, itu sulit sekali untuk membagi-bagi waktunya. Begitu ya, Mas ya? Benar sekali Bapak. Bagaimana kita bisa menghandle waktu kita, bagaimana kita bisa menjadikan waktu kita itu bermanfaat. Nah, pada segmen sebelumnya itu Ketua OSIS juga mengatakan hal yang bermanfaat adalah bagaimana kita bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, oke. Selanjutnya, adakah halangan atau rintangan yang Rahmat rasakan? Ada rintangan. Untuk halangan dari tangan itu perasaan saya hanya berupa kurangnya kesadaran dalam diri para siswa dan siswi kita, karena mereka tuh mempunyai sebuah tanggung jawab gitu kan. Terkadang ada beberapa siswa kita tuh jika dikoordinir secara baik-baik, mereka akan semena-mena terhadap kita, dan jika diperlakukan secara kasar atau tegas, mereka malah melawan Pak atau menongkol. Dan jika diperlakukan secara netral nih Pak, antara baik dan kasar, mereka tuh kayak memperlakukan kita tuh acuh-acuh gitu Pak, kayak kita tuh tidak dilihatnya lagi gitu. Nah, bagaimana tanggapan si Rahmat sendiri
terhadap hal yang seperti itu gitu. Nah, apakah kita hanya stop di situ saja? Apakah kita bisa memotivasi teman kita atau bagaimana gitu? Nah, bagaimana memotivasi teman-teman untuk mau bekerja sama? Nah, bagaimana itu? Nah, tadi Muhammad Rahmat mengatakan ada teman yang sebagian kecil dia disuruh ini tapi dia melawan atau di netral kita diacuh tak acuh. Nah, bagaimana tanggapan Rahmat sendiri? Nah, hal yang seperti itu, apakah ya begitu sajalah atau biarkan sajalah atau bagaimana? Oh, itu tidak bisa dibiarkan saja Pak. Ya. Kalau para siswa-siswi kita yang seperti itu, Ya. sebaiknya kita harus mencari jalan keluarnya Pak. Baik pun dari diri kita sendiri, teman-teman, maupun dari pihak guru. Nah, kalau dari saya sendiri, Ya. saya ingin mengajak mereka itu berinteraksi lebih dalam lagi dan memberikan arahan atau dorongan dari cita-cita saya betapa pentingnya sebuah pertemanan dan rasa kesadaran dari diri kita sendiri. Karena rasa kesadaran itulah rasa kesadaran bertanggung jawab, rasa kesadaran kedisiplinan, rasa kesadaran kejujuran. Itu merupakan segudang kebaikan yang diperuntukkan hanya untuk diri kita sendiri sebenarnya. Nah, itu juga akan membuat diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, kita harus evaluasi juga diri kita sendiri ya, Pak. Benar. Betul. Nah, ini bagaimana ini? Apa pesan dan kesan yang ingin Rahmat sampaikan? Nah, kepada teman-teman, nah atau kepada diri Rahmat sendiri, apa pesan dan kesan yang Rahmat rasakan? Nah, itu silakan. Ini pesan-pesan saya, pesan kesan, misalnya teman-teman semua, marilah kita sama berbenah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tentunya kita akan menjadi manusia yang akan lebih baik lagi. Mari kita sama-sama sadar karena kita punya tanggung jawab, baik pun di sekolah, baik pun di rumah, baik pun di agama kita ini. Oke. Nah, itulah pesan dan kesan yang disampaikan oleh Rahmat Pratama. Nah, bagaimana kita bisa memotivasi diri kita untuk ke arah yang lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Rahmat. Apa sih cita-cita yang ingin Rahmat raih atau ingin Rahmat capai? Misalkan Rahmat tamat di SMA Negeri 1 Siri ini ingin melanjutkan ke kedokteran dan ingin mencita jadi dokter atau gimana? Nah, ya, silakan. Kalau cita-cita ini masih goyang nih Pak. Iya, goyang. Antara menjadi dokter yang dulu memang cita-cita sejak TK dulu, orang tua juga mendukung cita-cita itu. Dan ternyata dewasa seperti saat sekarang ini juga tidak mudah meraih gelar dokter itu, gitu Pak. Jadi kalau cita-cita masih goyang, kalau untuk masa depan mungkin itu sukses di jalan yang benar. Amin ya. Oke. Nah, itulah paparan yang disampaikan oleh Rahmat Pratama sebagai Ketua MPK tahun pelajaran 2021-2022. Nah, sekarang kita masuk kepada segmen soal-soal pengetahuan umum. Nah, oke, Rahmat, siap? Siap. Salam siap. Sudah siap ya? Soal pertama. Negara terluas keempat di dunia adalah titik-titik. Nah, Negara terluas keempat di dunia adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat. Betul. Nah, negara terbesar keempat adalah Amerika Serikat. Nah, soal kedua. Monumen yang terkenal di kota Paris adalah Menara Eiffel. Eiffel. Betul. Nah, menara di kota Paris merupakan Menara Eiffel.
Nah, monumen yang terkenal di kota Paris tersebut. Oke. Soal selanjutnya. Gunung tertinggi di dunia adalah gunung titik-titik. Gunung tertinggi di dunia Ya. adalah Gunung Everest. Betul sekali, Gunung Everest. Nah, merupakan gunung tertinggi di dunia. Soal selanjutnya. Ilmu pengetahuan alam disebut juga dengan ilmu. Ilmu pengetahuan alam Ya. disebut juga dengan sains. Betul sekali. Ilmu pengetahuan alam disebut juga dengan ilmu sains. Nah, soal selanjutnya. Pusat peredaran tata surya adalah Pusat peredaran tata surya ya, adalah matahari. matahari. Betul sekali. Pusat tata surya peredarannya adalah matahari. Soal selanjutnya. Flute adalah alat musik yang dimainkan dengan Cara ditiup. ditiup. Oke. Itulah segmen soal-soal pengetahuan umum kita. Nah, apa lagi nih? Habis ya. Oke. Nah, baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, teman-teman sekalian, kita akhiri segmen hari ini bersama saya Mr. Rico Chandra dan Saya Rahmat Pratama. nah, mohon undur diri dulu dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.